Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ini benar-benar pemirsa di rumah dan yang ada di studio untuk nyimak ya. Kita akan membahas tentang menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Sufki. Ini gimana sih kita ini biar Allah redho sama kita. Kalau Allah udah redho sama kita berarti jaminannya surga insya Allah ya. Allah berarti redho masuk surganya. Kalau nggak diredho ya Allah na'udzubillah min zalik. Apa aja poin-poin yang harus kita sikapi guruku silakan. Baik, ini lepas giniannya nih ya kan. Baik, jadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada sering dengar tuh ya saat Allah berfirman jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim, ya. Ada balasan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Al-Bayyinah itu ya di ujungnya karena radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi kalau kita beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ya insya Allah dengan ridho kita kerjain, ya kita juga akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini mungkin saya akan mentadaburkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa innallaha yardalakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Jadi Allah ridho kepada kita karena 3 perbuatan dan juga benci kepada kita karena 3 perbuatan. Nah, yang pertama ya, fayardallahu lakum, pertama an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ini yang pertama, Allah bakal ridho kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari syirik. Ya, ibadah murni, ibadah mungkin ada orang yang rajin puasa benar-benar karena ibadah kepada Allah, karena ketaatan. Begitu ya Ustadz Adi Alwi ya. Ini puasanya nyambung terus ya kan. Ini pengen mencari ridho Allah, bukan semata pengen kurus ya Bu. Ada orang rajin puasa Bu, iya nih sekalian diet katanya kan. Itu efek samping gitu kan. Tapi target utamanya adalah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah. Ya misalnya nih lagi kondisi memang kayak gini, coba deh nih kita lihat nih. Kita bintangnya apa, rezekinya kayak gimana, bisnisnya apa misalnya. Ya kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Langsung nih kedua dan ketiganya iktisam bihablillah. Supaya kita berpegang kepada agama Allah, berukhuwah dan jangan berpecah belah. Terbukti kan kalau kita ngadepinnya bareng-bareng semua permasalahan yang besar bisa selesai. Misalnya nih ya di satu keluarga deh kalau contohnya biar kecil nih. Ya waktu lagi kemarin kita tetap berada di rumah saja gitu kan. Kalau kompak kita dan jangan berpecah belah, jangan nyalain orang. Ya insya Allah keluarga kita adalah keluarga yang bahagia. Buktinya kita sudah bisa melewati, ya walaupun belum selesai tuntas gitu kan, sampai sekarang kita masih bertahan. Karena di awal-awal pandemi kemarin kita dengar ada banyak rumah tangga pecah. Ya angka perceraian meningkat. Ya mungkin tadinya di rumah istri doang, nih suaminya work from home, ngelihat lo lagi gitu kan. Misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau seorang itu malah justru memanfaatkan kebersamaan untuk ibadah, bareng keluarga, bareng suami, bareng anak-anak, insya Allah ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yakrahu lakum thalathan, Allah benci kepada kita 3 pekerjaan. Dan berarti kalau 3-nya ini kita tinggalin, Allah ridho sama kita. Apa aja tuh 3 itu? Yang pertama adalah qila wa qal. Ini artinya orang yang suka menyampaikan berita yang gak jelas sumbernya. Bu, tahu gak suaminya ibu itu gak pulang-pulang ke rumah? Kenapa? Udah meninggal. Katanya gitu lah. Ya pantas kalau udah meninggal mah gak pulang lagi gitu kan. Ya sekarang nih kan sering banget.
Ya, selamat datang bulan Sya'ban, waktu bulan Maulid. Ada orang nge-share, banyakin sholawat, sekarang udah bulan Sya'ban. Sekarang baru Rabiul Awal. Ini dari siapa ya? Mungkin sharean tahun lalu. Nah, kila wa qol, baik lewat media sosial maupun omongan dari orang. Katanya dia sih bulan begitu. Ini tepat nih. Kalau kita menghindari ini, Allah ridho sama kita. Kemudian yang berikutnya, wa kathratus su'al. Apa itu kasratus soal? Banyak tanya tapi bukan buat nuntut ilmu. Kalau tadi kan saya dapat materi yang pertama adalah al-ilmu qablal amal. Ilmu sebelum beramal. Ada orang yang nanya min ajlil ma'rifah. Supaya dia dapat ilmu. Supaya dia paham. Supaya dia ngerti. Dan dengan itu dia laksanain. Ada orang yang nanya cuman nguji-nguji aja. Ya. Atau pertanyaan seperti Bani Israel dulu. Disuruh nyembelih sapi, nanya warnanya apa, umurnya berapa. Ya, jantan apa betina. Akhirnya pertanyaan buat nyusahin diri sendiri. Hampir aja mereka gagal nyari sapi kuning, coba ya kan. Baqaratun safra'u, ya kan. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Mereka hampir aja gagal karena nanya. Banyak tanyanya bukan untuk mencari ilmu sebagaimana tadi bagian awal saya ya, yang pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang ketiga, idha'atul mal. Ini juga penting nih. Buang-buang harta, boros-borosin harta. Sekarang kan belanja online gampang Bu, nggak usah kemana-mana. Dari kamar aja ada orang yang live. Ibu, ini mau kerudung bertingkat. Kerudungnya bertingkat gitu. Udah gitu ada pot kembangnya lagi di atasnya gitu kan. Nah, dia tinggal masukin keranjang. Set, set, set. Nggak taunya suaminya aja. Ya kan, yang komplain. Kalau beli sesuatu yang perlu silahkan. Beli sesuatu yang manfaat silahkan. Ada orang bilang sama suaminya, mau beli peniti nih. Berapa? 200 losin. Kenapa? Karena kalau beli per 10 losin kita dapat stiker. Ya beli aja stikernya. Ngapain juga beli 200 losin peniti. Mau dipakai di mana gitu kan gitu. Nah ini termasuk nauzubillah kalau idha'atul mal. Kalau ini dibenci, kalau ini nggak disuka berarti lawannya itu akan mendatangkan kecintaan. Atau mendatangkan ridho. Jadi kalau saya ulang. Beribadah kepada Allah dengan bersih, dengan ikhlas tanpa mensekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Kemudian yang berikutnya i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah, berpegang teguh kepada syariat agama Allah. Kemudian juga bersatu kita wala tafarraqu. Bersatu ya, jangan kita bercerai-berai, dan tambahin sama 3 yang tadi, 6 ini insyaallah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Gitu kali Be. Benar Masya Allah ya. Nah Ustadz Kembar, kira-kira ada yang mau ditambahin gak? Mungkin kita lebih ke sekarang nih. Kalau tadi kan syariatnya udah nih. Kalau sekarang kira-kira yang Allah ridho apa sih nih? Yang pada lagi viral-viral nih, silahkan. Ya, jadi kalau zaman sekarang kita mau cari ridho Allah gampang. Tinggal kita share kebaikan-kebaikan yang udah ada begitu. Jangan kita sebar berita-berita bohong tadi tuh. Qila wa qal. Apa katanya kita nggak tahu, belum pernah tabayun, belum pernah kualifikasi, main sebar aja. Selama dia menyebarkan kebohongan, maka kebohongan itu akan terus mengalir dosanya. Tapi kalau dia men-share kebaikan, kebaikannya pun akan terus mengalir pahalanya buat dia. Jadi zaman sekarang gampang kita berbuat baik. Zaman sekarang juga gampang kita berbuat memancing ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga gampang memancing murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya cuma satu, kita sebagai seorang hamba. Puncaknya kita sebagai seorang hamba untuk mendengarkan kalimat Allah nanti di sorga bareng-bareng. Uhillu alaikum ridwani falasakhat alaikum ba'dahu abada. Allah akan berfirman kepada seluruh penghuni ahli sorga. Aku akan memberikan keridhoanku kepada kalian selama-lamanya dan tidak akan pernah aku murka kepada kalian selama-lamanya. Ini puncaknya seorang hamba meraih ridho Allah. Nah sekaligus juga memang kita dituntun sama Nabi SAW. Ada satu doa ya Bu, pemirsa di rumah. Satu doa yang memang untuk terus memancing ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin kemampuan kita sebagai manusia banyak lemahnya, banyak kurangnya. Tapi kita dorong sama kekuatan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini bentuk kepasrahan kita totalitas sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini nggak ada daya upaya, kalau nggak ditolong sama Allah, kita cari ridhonya Allah lewat jalan yang bagaimanapun, tapi kita tetap minta ke pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita sekaligus ngaji menjelang suasana-suasana yang nanti dikit lagi Ramadan nih Bu ya. Insya Allah kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau ngomongin Ramadan ya bentar lagi mudah-mudahan Allah sampaikan Dikit kita semua lagi. ya Ramadan ya, Masya Masya Allah. Dan baik, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.